Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB SMA atau SMK Negeri Provinsi Jawa Timur ya, tentunya tahun 2022 ini. Nah tentunya di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi teman-teman ya, terkait dengan sertifikat hasil lomba ini yang diupload saat pendaftaran ya. Ini apakah yang asli ataupun fotokopi. Nanti kita akan berikan contoh untuk legalisir sertifikat lomba ya. Jadi mungkin bagi adik-adik calon peserta didik baru, ini banyak sekali yang ditanyakan ya terkait yang nantinya itu diupload itu yang mana ya, ataukah yang asli, ataukah yang fotokopi, ataukah mungkin yang sudah legalisir ya. Kita nanti juga akan sedikit membahas ya terkait dengan jadwal pendaftaran terkait di jalur prestasi hasil lomba. Tapi seperti biasa teman-teman ya, bagi kalian kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita bahas dulu di sini terkait dengan sertifikat hasil lomba nantinya yang di-upload saat pendaftaran ya. Nah, tentunya nanti banyak sekali yang menanyakan apakah yang di-upload itu harus yang asli ataupun yang fotokopi. Nanti di sini kita akan memberikan informasinya terkait dengan hal itu. Nah, yang pertama kita cek dulu ya untuk jadwal pendaftarannya. Seperti yang kita lansir ya di ppdbjatim.net ya. Di sini kalau kita lihat di bagian jadwal ya, di sini untuk jalur prestasi hasil lomba. Ya, di sini untuk jalur prestasi hasil lomba itu masuk di dalam tahap 1 ya. Nah, tahap 1 ini tentunya untuk pendaftarannya ini dimulai tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2022. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat, nanti kalau setelah tanggal 21 tentunya teman-teman sudah tidak bisa lagi melakukan pendaftaran ya, paham ya. Oke, yang kedua kita cek dulu di bagian sini ya, di bagian ketentuan. Di sini tentunya ada jalur prestasi lomba. Nah, di dalam jalur prestasi lomba ini tentunya ya, bahwa untuk jalur prestasi hasil lomba ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru untuk jenjang SMA maupun SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba non-akademik ya, secara berjenjang ataupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional serta tingkat internasional. Ini sedikit mengenai jalur prestasi hasil lomba. Terus yang kedua, nanti untuk jalur prestasi lomba ini ya, kita fokus di sini. Jalur prestasi hasil lomba akademik atau non akademik ya pada jenjang SMA, ini calon peserta didik baru ini yang berasal dari zona atau dari luar zona perbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik. Sedangkan pada jenjang SMK, calon peserta didik baru dari dalam zona ataupun luar zona. Terus yang poin 6 ini calon peserta didik baru ya untuk jalur prestasi akademik. Ini nanti untuk SMA ya dapat memilih satu sekolah baik itu di dalam zona ataupun di luar zona perbatasan. Sedangkan untuk SMK dapat memilih satu jurusan ya atau kompetensi keahlian baik itu di dalam zona maupun di luar zona. Terus di sini yang menarik itu adalah di sini ya, prestasi hasil lomba itu dibatasi dengan ketentuan ini ya. Ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas. Cuma nanti kita fokuskan aja ya. Yang pertama adalah di sini verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam ini dilakukan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat. Jadi yang melegalisir atau yang melakukan pengecekan apakah sertifikat kalian itu asli atau tidak itu ada di SMP sederajat kalian, paham ya. Terus yang poin penting adalah di sini ya, di sini adalah prestasi itu diperoleh saat calon peserta didik ini bersekolah di tingkat SMP atau sederajat. Jadi misalkan TK, SD itu tidak bisa ya, tetapi ketika kalian itu berada di tingkat SD atau SMP, di tingkat SMP atau sederajat, paham ya. Oke, langsung kita lanjut aja ke sini ya. Yang pertama ini sertifikat yang diupload ini asli atau fotokopi ya, asli atau fotokopi. Yang kedua ini fotokopi legalisir ini apakah boleh ya, jadi fotokopi ya terus dilegalisir apakah juga boleh.
Nah, untuk menjawab ini teman-teman, kita buatkan ini ya. Jadi sertifikat lomba nanti yang diupload saat daftar, nah, itu yang pertama, ini adalah scan warna atau asli. Paham ya? Jadi sertifikat kalian itu kan ada yang aslinya ya, silahkan di scan dalam bentuk warna, artinya dalam warna ya, jadi bukan fotokopi, bukan hitam putih, tetapi yang warna. Paham ya? Jadi yang berwarna. Nanti kita kasih contohnya. Atau, nah ini, atau nanti yang diupload boleh fotokopi yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah atau oleh sekolah SMP atau sederajat. Paham ya? Jadi nanti dua-dua ini. Jadi boleh pakai angka 1, boleh pakai angka 2. Jadi nanti sertifikat yang di upload, sekali lagi ya, itu adalah yang warna asli ya. Jadi yang scan warna atau asli. Jadi sertifikat kalian silahkan di scan yang asli atau yang berwarna. Jadi bukan yang warna hitam atau fotokopi. Atau fotokopi yang sudah dilegalisir oleh sekolah SMP. Jadi nanti ketika teman-teman fotokopi ya, itu nanti dilegalisir dulu ya, dilegalisir dulu. Setelah dilegalisir baru di-scan. Paham ya? Jadi boleh pakai 1 atau 2, tapi lebih mudah pakai yang angka 1. Jadi yang asli silahkan langsung di-scan. Yang poin 3, nanti untuk sertifikat hasil lomba yang dilegalisir, nah itu dibawa saat daftar ulang ya, jika diterima. Jadi artinya nanti yang fotokopi legalisir itu juga disiapkan sehingga nanti dibawa saat daftar ulang. Daftar ulang kapan? Ketika kalian nanti sudah diumumkan diterima. Paham ya? Terus ini nanti juga dibawa yang aslinya ya. Nah, nanti yang legalisir juga dibawa. Wes, paham ya? Tadi yang di-upload nanti yang asli ya. Jadi yang asli. Atau yang di scan warna, atau boleh fotokopi tapi yang sudah dilegalisir baru di scan. Wes, coba paham ya sampai di sini ya. Yang berikutnya, siapa yang melakukan legalisir? Ya, ini mungkin ada yang sedikit yang belum paham apa sih sebenarnya legalisir. Ya, jadi legalisir itu adalah proses pembubuhan cap stempel dan tanda tangan asli ya oleh yang berwenang. Ya, berwenang ini boleh dari dinas atau mungkin kalau dalam hal ini ya, khusus untuk BPDB, jadi yang melakukan verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam itu dilakukan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat asal kalian ya. Jadi dipermudah, jadi tentunya kalian yang memiliki sertifikat itu legalisirnya boleh ke kepala sekolah SMP atau sederajat. Nanti yang mengecek keaslian sertifikat kalian itu asli apa tidak itu adalah di kepala sekolah SMP atau sederajat. Wes, paham ya? Nah, ini kita lanjutkan bahwa stempel dan tanda tangan asli oleh yang berwenang di atas fotokopi ijazah atau sertifikat atau lainnya sebagai pembuktian bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Paham ya? Jadi legalisir itu adalah ketika kalian fotokopi itu dimintakan ke sekolah, itu nanti dilegalisir. Jadi legalisir itu sebagai bukti bahwa fotokopi itu asli ya, bahwa itu asli sesuai dengan aslinya. Paham ya? Nah, di sini seperti yang sudah kita jelaskan lagi, jadi yang melakukan verifikasi itu adalah kepala sekolah SMP atau sederajat. Terus yang terakhir, ini contoh sertifikat lomba ya. Nah, ini di fotokopi baru dilegalisir. Nah, seperti ini yang asli ya. Yang asli ini boleh. Nah, pastikan kalian juara. Ini yang asli, ini nanti di scan, ini nanti yang diupload. Ya, boleh. Atau mungkin seperti ini ya, ini juga sertifikat, ini silahkan ini nanti di scan, itu nanti yang diupload boleh. Atau ini di fotokopi dulu, ini di fotokopi ya, saat di fotokopi nanti dilegalisir. Nah, contoh legalisirnya seperti apa, Pak? Contoh legalisirnya adalah seperti ini ya, ini. Jadi ini yang fotokopi, ini adalah fotokopi ya. Nah, ini ibaratkan saja ini adalah sertifikat kalian, sertifikat lomba kalian. Ya, ini ibaratkan sertifikat lomba kalian. Setelah ini di fotokopi, nanti minta legalisir ke sekolah ya, nanti diberi legalisir ini loh. Nah, ini ya. Nah, ini nama legalisir. Pokoknya teman-teman itu adik-adik ya, datang aja ke sekolah, Pak mau minta legalisir. Nanti sekolah itu sudah paham apa itu legalisir. Ya, jadi legalisir itu adalah memberikan bubuan ya. Jadi bubuan tanda tangan, ini ada tanda tangan asli dan juga stempel. Jadi ini artinya ya, ini dia mengesahkan ya, mengesahkan sesuai dengan aslinya. Jadi aslinya mana? Ya aslinya ini tadi. Nah, ini kan asli-asli. Setelah difotokopi, maka ini dilegalisir. Ini artinya disahkan. Oh, bahwa fotokopi ini adalah asli. Asli apa? Asli sesuai dengan fotokopi ini asli sesuai dengan ini sertifikat asli kalian.
Wes, paham ya? Jadi ini adalah contoh legalisirnya seperti ini. Pokoknya adik-adik nanti ini di fotokopi aja ke sekolah, nanti sekolah sudah paham ketika teman-teman itu minta legalisir, wes gitu aja. Paham ya? Dan sampai di sini ya. Semoga semakin paham dan semakin paham dengan informasi. Nah, nanti kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah ada legalisirnya ini, ya jadi ini fotokopi ya sudah dilegalisir. Ini boleh di-scan. Silahkan di-scan. Ya, scan-nya dalam warna sehingga nanti ini tetap birunya ini tetap kelihatan. Nah, itu baru boleh nanti di-upload juga boleh. Paham ya? Nanti masuk di poin ini 1 atau 2. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Scan asli boleh atau masuk di ini fotokopi yang sudah dilegalisir baru nanti di-scan dan baru di-upload. Oke, paham teman-teman ya. Nanti insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan membahas terkait dengan cara daftar di jalur Yonasi dan juga jalur-jalur lainnya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.